Well, hello, welcome back in my videos. In these videos, I'd like to finish my final examination about translating and interpreting. So, my name is Prasadyo Ngesti Wibowo. My student number is 2019 002025. Let's get started. Pertama adalah Brian Lin yang sedang dalam perlombaan dunia vaksinasi orang-orang terhadap COVID-19. Nah, di benua Afrika jauh tertinggal dan berpenduduk sekitar 1,3 miliar orang untuk menghadapi kekurangan vaksin, sama seperti gelombang baru yang meningkat di Afrika. Di Afrika Selatan hanya sekitar 8% populasi yang sepenuhnya sudah divaksin dan diinformasikan oleh Johns Hopkins. Universitas menunjukkan Afrika Selatan memiliki benua ekonomi terkuat dan juga kasus coronavirus terbesar. Ratusan ribu pekerja yang mana berhadapan dengan virus ini setiap hari dan telah menunggu untuk divaksin. Di Nigeria, negara Afrika terbesar yang berpenduduk lebih dari 200 juta orang, hanya 1% dari orang-orang sana yang telah divaksin. Kenya dengan 50 juta orang bahkan kurang. Uganda juga telah mengambil suntikan dari daerah-daerah terpencil dan membawanya ke kota dikarenakan persediaannya telah menipis. Chad baru saja mendapatkan suntikan vaksin pertamanya di akhir minggu ini, dan lebih dari 5 orang berkebangsaan Afrika tidak mendapatkan vaksin dilaporkan oleh Pusat Pengendalian Penyakit dan Pencegahan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa Afrika memiliki kekurangan suntikan sebanyak 700 juta. It said last week that vaccines. Dikatakan pekan lalu bahwa pengiriman vaksin ke benua telah datang dan hampir berhenti. WHO juga mengatakan kekurangan parah terjadi bersamaan dengan meningkatnya infeksi virus di seluruh Afrika. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan membuat frustasi. Direktur CDC Afrika, Dr. John dan Kingasong, dia adalah seorang ahli virus dari Kamerun yang sedang mencoba untuk memastikan bahwa beberapa negara termiskin di dunia mendapatkan cukup vaksin. Dan Kang Gasong mengatakan bahwa negara-negara seperti itu tidak mungkin bersaing dengan
pasar internasional. Untuk vaksin ini. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Inggris telah sepenuhnya divaksin lebih dari 40% dari warga negara mereka. Dan di Eropa lebih dari 20% sudah mencapai cakupan divaksin. Prancis dan Jerman telah menawarkan vaksin untuk anak-anak muda yang sangat beresiko terkena penyakit serius dari COVID-19 ini. Negara miskin telah lama menghimbau tentang ketidaksetaraan vaksin. Mereka takut negara-negara yang kaya akan terus memasok vaksin tersebut. Dan King Gasong berkata para pemimpin negara-negara kaya minggu ini akan berkumpul dan melakukan meeting. Pada kelompok 7 untuk berbagi persediaan vaksin, saya ingin percaya bahwa negara-negara seperti G7 atau sebagian negara besar telah menyimpan dosis vaksin ini berlebihan. Ingin berada di sisi kanan sejarah, dia mengatakan kita perlu benar-benar melihat vaksin ini bukan hanya janji dan kebaikan, yang lain bahkan lebih. Pengacara Afrika tentang hak asasi manusia, Fatimah Hassan, adalah aktivis kesetaraan dan perawatan kesehatan. Dia menulis dalam serangkaian pesan teks, "Orang-orang sekarat, waktu telah melawan kita." Ini sangat gila. Miliarder Inggris berkata, filantropis Mo Ibrahim yang mana lahir di Sudan menambahkan, kasus ini adalah isu. Berbicara kepada asosiasi dunia, dia mengkritik bahwa vaksin di seluruh dunia berkompetisi dan menambahkan bahwa frasa yang tidak ada yang aman sampai semua orang aman sering diulang oleh para pemimpin negara-negara kaya tidak berarti apa-apa kecuali mereka berbagi vaksin kepada negara-negara miskin. Ibrahim mengatakan bahwa dapat diteruskan pembicaraan. Ibrahim mengatakan bahwa petinggi negara berbicara seperti burung beo dan seakan tidak ada artinya. Presiden Joe Biden membuat langkah pertama untuk mengurangi krisis minggu lalu. Ia mengumumkan bahwa pihaknya membagikan 25 juta dosis vaksin dalam berbagai negara yang membutuhkan di Amerika Selatan, Tengah, Asia, dan Afrika. US juga diharapkan untuk menyumbangkan 500 juta lebih vaksin selama tahun ke depan. Itu akan menjadi tambahan dari 80 juta dosis yang telah dijanjikan. And this interpret in the passage 1 is clear, and I want to continue about interpreting in the passage 2 about oysters.
Pernahkah kamu melihat tiram jelek? Kata petani tiram. Digunakan untuk hewan laut ketika kerang, mereka mendapatkan terlalu besar penjualan ke restoran makanan laut. Setiap tahun, para petani tiram menumbuhkan tiram dengan ukuran yang tepat. Jadi orang-orang yang makan di restoran tidak akan menikmati makanan mereka jika mereka mendapat restoran terlalu besar dan tidak ingin lagi membelinya. Jadi tahun lalu ketika restoran seafood banyak yang tutup di US dikarenakan COVID-19 ini, petani tiram kehilangan kesempatan mereka untuk menjual tiram mereka. Dan secara tiba-tiba mereka mendapatkan banyak tiram yang jelek dan tidak ada untuk mereka. Ini adalah masalah besar sampai program konservasi datang untuk menyelamatkan. Program ini adalah membantu petani tiram merestorasi masalah mereka. Ini membeli lebih dari 5 juta tiram dan dengan biaya sekitar 2 juta dolar per petani di pantai timur Amerika dan di negara-negara bagian Washington. Para petani mengambil tiram hidup yang terlalu besar untuk dijual dan mengirimkannya ke tempat seperti Great Bay di daerah timur laut New Hampshire. Tiram ditempatkan di air khusus yang disebut Reef. Setelah mereka menempelkan struktur atau tiram ini ke dalam air, mereka bisa hidup untuk beberapa tahun. Mereka membantu menciptakan lingkungan seperti laut, dan mereka berharap bahwa tiram akan mendapatkan bantuan air bersih dan juga bayi-bayi tiram mereka. Chris Bartis adalah petani kerang di Marin State of Marin. Dia berkata bahwa program ini adalah penyelamat hidup. Lisa Calvo berlari ke Sweet Amalia, petani tiram di utara New Jersey, di selatan New Jersey. Dia berkata bahwa program ini membantu bisnis, dan selama pandemi yang masih mengambang ini, tidak ada orang yang mendonasikan uang ke program yang mana telah dikelola oleh Pew Charitable Trust
atau perwalian amal dan konservasi alam. Beberapa kelompok bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan National Ocean Amerika dan Atmospheric Administrasi yang menjalankan program yang sama seperti di US. Calvo memulai beternak tiram lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia menjual tiram-tiram ke restoran. Dia menjual tiram ke restoran-restoran yang tutup di Philadelphia, Pennsylvania, dan kota di New Jersey. Tiram telah siap untuk dijual ketika mereka berumur 2 tahun. Ketika semua restoran mulai tutup, dia berkata bahwa dia panik. Semua telur yang ada di keranjang, she was able to earn about half this amount. Dia berkata bahwa untuk menghasilkan tentang setengah dari biaya yang dia habiskan untuk menjual tiram-tiram mereka ke program itu lebih baik daripada tidak. Program ini membantunya untuk membayar karyawannya dan bersiap-siap untuk melakukan tur berikutnya. Bahkan uang yang dia kelola untuk tiram bertumbuh, untuk menumbuhkan tiramnya, bahwa dia bisa menjual di harga normal di tahun ini. Dia berkata bekerja untuk menjaga agar tiram-tiram menjadi besar dan sehat, tapi tidak. Ketika mereka tidak dapat dijual, akan mendengar usahanya dan tidak akan menyerahkan tiram muda yang baik. Dia berkata, saya tidak bisa begitu saja meninggalkan peternakan karena ada begitu banyak tenaga kerja intensif, khususnya selama musim semi dan musim panas. Dia selalu tumbuh dengan cepat. Kamu tidak dapat pergi begitu saja dari peternakan tiram dan kembali ke sini lagi ketika pasar kembali normal. Calvo bukan hanya seorang petani tiram. Sebelumnya dia memulai peternakan. Dia belajar ilmu kelautan dan mengatakan program ini harus memulihkan terumbu karang dan membantu tiram dan hewan laut lainnya dapat hidup selama 5 sampai 6 tahun. Jadi mereka akan menghasilkan tiram muda selama bertahun-tahun. Yang penting alam konservasi mengatakan ada 85% lebih sedikit terumbu karang daripada di masa lalu. Itu karena penyakit. Keberanian dari
overfishing serupa program yang lebih kecil dan berhasil di masa lalu dilepas pantai laut New Hampshire. Raymond Grizel adalah seorang profesor di Universitas of Hampshire dan beliau mempelajari tentang tiram. Dia mengatakan bahwa proyek ini adalah percobaan yang baik, berharap untuk yang terbaik. Mereka akan melakukan beberapa kebaikan, katanya. Alvo mengatakan program ini membantu dia selama waktu yang buruk. Tetapi perjalanan bisnis, dia belajar selama pandemi untuk membantunya di masa depan. Dan sekarang dia dapat menjual tiramnya langsung ke customer yang berada yang datang ke peternakannya. Dia juga menjual barang-barang dari beberapa produk di areanya. Ini dia hampir berharap dia telah menanam lebih banyak tiram tahun lalu. Dia berkata, sekarang di restoran tidak dapat sepenuhnya dibuka karena mengorder lebih banyak tiram yang dia dapat, kata Dan Friedel. Saya Dan Friedel. That's all my interpreting about my final examination. I know in my video have a lot of trouble, and still learn about that. I'm sorry, miss, if I have lots of mistake. Thank you, miss.